Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Marin Talk bersama saya Husnul Mubarak dan saya Nurul Izati. Oke, Jadi saja. dalam episode kali ini kita akan membahas tentang langkah sigap mahasiswa ilmu kelautan terhadap prospek kerja. Oke, prospek kerja ya, menarik Ya. nih prospek kerja nih. Nah, jadi sebelum itu kita akan kenalin dulu apa sih ilmu kelautan. Jadi Kenapa program tuh ilmu studi kelautan tuh? ilmu kelautan merupakan cabang dari ilmu bumi yang mempelajari lautan. Topik pembahasan di jurusan ini meliputi organisme laut, Organisme laut, lalu ada dinamika ekosistem laut, dinamika, geologi dasar laut, arus samudra, gelombang, dan dinamika cairan geofisika. Oke. Selain itu, bidang ini juga berhubungan dengan atmosfer, serta membahas isu-isu mengenai perubahan iklim, potensi pemanasan global, dan masalah biosfer yang terkait nih. berarti banyak ya pelajaran di ilmu kelautan ya. Banyak. Nah, terus ilmu kelautan juga merupakan jurusan yang berwawasan luas karena tidak hanya belajar ilmu terkait kelautan, namun juga mencakup ilmu-ilmu lain. Oh iya, ada teologi ya masalah ya? Ya, Teologi juga ada. KWH ya, kewirausahaan. Iya, terus ada manajemen Ya benar. statistika juga. Nah, jadi ilmu kelautan ini tidak hanya untuk mengkaji pemanfaatan laut, Iya. tapi juga memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh manusia di lautan itu tergolong aman. Jadi kita nggak hanya sebagai peneliti tapi mencegah ya juga ya. Iya, benar. Oke. Nah, jadi gimana nih, Bang? Mungkin langsung aja kita panggil narasumber kita. Ya, jadi siapa sih, Bang, narasumber kali ini? Kali ini narasumbernya yang dari kemarin juga yang berprestasi terus nih. Kemarin Kak Laris kan? Ya. Kali ini ada Bapak Ilham Fajri, SKL MSI. Beliau merupakan alumni dan dari- juga dosen ya, Ya, di FKP. Mungkin Bapak persilakan. Ya, Pak. Ini manggilnya Bapak atau Abangnya? Mungkin siapa nama? Husnul. Ya, Ilham. Nurel. Boleh panggil Bang ya? Panggil Bang. Bang. Sehat Apa Bang? nih? Alumni jadinya. Jadi dosen lah. Iya. Kalau di luar Abang ya, kalau Ya. di dalam Bapak. Oke. Nah, jadi beliau ini merupakan alumni ilmu kelautan pada tahun 2011 yang mengajar di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syah Kuala. Beliau juga pernah bekerja di WCS yang merupakan organisasi konversi satwa liar yang terkemuka di dunia, dan juga pernah bekerja di NGO atau Non Governmental Organization. Pada saat ini beliau menjadi dosen program studi pemanfaatan sumber daya perikanan sejak Agustus 2023. Benar itu, Bapak? Ya, benar sekali. Sekali. Sebelumnya ada sibukan apa nih Bang? Kalau boleh tahu? Selain dosen gitu. Saya dosen, saya juga masih aktif di NGO ya. Oh masih aktif. Kebetulan sekarang lagi membantu NGO yang bukan yayasan dari Oxford University yang ada di Inggris. Mereka juga sedang melakukan aktivitas untuk mengkonservasi atau melindungi satwa liar yang khususnya marine, yaitu hiu dan pari. Oh hiu ya? Hiu dan pari. Jadi Keren. kita Aceh ini betulnya sangat dinamik komplit untuk satwa liar maupun di laut ataupun di darat. Ya. Contoh di laut aja mungkin kalian lebih ngerti lah. Ya. Hiu dan pari ada termasuk. Kalau di darat apa? Kalau di darat lebih ke Ada mangrove. mungkin harimau kali ya. Iya, harimau gitu kan. Harimau. Kita kan ada taman kawasan Lauser. Lauser ya. Taman TNGL, Taman Nasional Gunung Lauser. Ini ada di Aceh Selatan, Sumber Salam, dan melingkupi 70% di Aceh, 30% di Sumatera Utara. Itu sangat komplit untuk spesies yang sudah dilindungi seperti gajah, harimau, orangutan, ya benar. apalagi badak, Burung mungkin. burung rangkong, Rangkongnya. yang paruh kuning itu. Iya, paruh kuning. Itu sangat komplit yang ada di Aceh. Di Aceh. Jadi kita harus bangga bukan hanya di laut tapi di darat. Kaya akan flora dan fauna. Iya, benar. Jadi dunia melirik kita sekarang. Jadi tugas kita lah yang ini, bukan tugas dunia, tugas kita untuk melindungi. Jadi Bang, ini di podcast ini ada temanya sigap mahasiswa ilmu kelautan terhadap prospek kerja nih. Sebelum kita menggali lebih dalam nih kan Bang. Iya. Nah Abang dulu niatan masuk ilmu kelautan tuh gimana? Udah tahu nggak sebelumnya ada prospek kerja ini atau gimana? Kalau bertanya kenapa masuk ilmu kelautan, mungkin saya ada bertanya kepada kalian. Kenapa? Kalau saya memang tertarik di alam deh Bang. Dulu sebetulnya mau masuk ke hutanan, cuman kalau pribadi sih karena pengen yang di laut makan ilmu kelautan. Pilihan pertama itu SBM. Berarti bukan salah jurusan.
Bukan salah jurusan, memang minat. Ya. Minat di alam. Ini Mbak Nurel kenapa masih mau Kalau kota? saya itu karena ada mata kuliah renang. Jadi Oh gitu. Berarti Nyelam juga ada loh, nyelam. setiap semester tuh berenang. Iya. Ya. jadi Emang saya suka renang emang dari lautnya kecil. cantik-cantik di Iya. Aceh. Artinya jangan hanya berenang di laut tapi berenang di ilmu. Iya, benar. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Pahami. Kenapa saya masuk kelautan? Karena ilmunya itu masih jarang di Indonesia. Mm-mm. Apalagi kan seluruh pulau kita ini kan kita negara kepulauan. Artinya laut kita ini masih belum dikelola dengan maksimal. Jadi masih banyak itu potensi peluang yang harus kita masuk ke dalam situ. Jadi kita kekurangan sumber daya manusianya. Pak? Sangat kurang Ya. saya bilang. Jadi itu yang salah satu mendorong juga kita termasuk saya juga untuk berjoin atau bergabung untuk mendaftarkan diri di ilmu kelautan. Jadi seperti itu guys teman-teman ya. Ya. Jadi teman-teman yang lainnya kalau mau berjoin ke kelautan itu ilmunya itu bukan ilmu Indonesia punya, ilmu global. Artinya marine ini kan seluruh dunia tuh melirik. Iya. Dan belum sebagian pun ada yang belum terjamah ya. Iya, nah Masih ada Ya, yang belum apalagi diketahui. kelautan katanya berapa persen? Berapa? 78%. 78. ya air kita kan dunia bumi ini kan air, laut semua. Artinya masih banyak tuh yang harus kita Dieksplor. kaji. Iya benar. Oke, langsung aja pertanyaan ini Mbak Nurel. Jadi pas di ilmu kelautan nih Pak, gimana sih pengalaman Bapak pas ada di ilmu kelautan? Saya dulu ilmu kelautan ya seperti mahasiswa Pada pada umumnya mengikuti alir semester per semester, ujian, praktikum, apalagi kalau ada praktikum di luar itu yang buat kita senang kan. Iya. Yang kalau apalagi kalau kami dulu sengsara tuh kalau saya pribadi ya mata kuliah renang dan mata kuliah nyelam. Tapi itu saya bangga kenapa? Karena di jurusan lain tidak ada mata kuliah itu. Iya benar. Karena yang mata kuliah itu bisa dibilang setara dengan apa yang dilakukan oleh orang TNI, AL kan. Karena kita semua diwajibkan bisa berenang. Enggak semua orang nih gitu ya. Ya, Kalaupun mau dia harus bayar lagi tuh Skill untuk ikut mahal ya. skill soft skill ya. ya apalagi kan diving lagi kan. Iya, diving. Diving itu kan butuh berapa, kalau sekarang di Sabang tuh mungkin murah kan. Iya. Tapi kalau di luar itu butuh mengeluarkan biaya untuk mendapatkan sertifikat nyelam. Tapi kita kan sudah dasar sudah ada. Yang gratis yang masuk di langsung dari kampus kan. Apalagi sekarang seperti di Aceh ini termasuk di Sabang itu merupakan daerah diving internasional sekarang. Jadi kita apalagi alumni kita nih ada beberapa yang sekarang ODC. Iya, ODC. Itu kemarin dipakai sama berapa lembaga kementerian, lembaga dari luar itu untuk mendampingi mereka untuk Penelitian. menyelam atau penelitian di bawah laut. Jadi tetap yang punya di USK. Keren ya. Iya, apalagi kan IKL kalau di Unsia langsung ke laut ya bang, nggak di kolam langsung berenang di laut. Nah, Kalau dari bicara segi fasilitas di kampus sekarang abang udah di dosen nih, beda nggak fasilitas dulu? mungkin berbeda. Kalau saya kan rating 2011. Iya. Artinya ilmu kelautan ini ilmu baru juga di USK ini. Baru 2009 dia dari MIPA. Iya, dari itu benar. waktu saya bergabung tuh masih ada perosotan anak TK di simpang TDMRC. Apa tuh ICT. Oh, ICT itu dekat dengan MIPA, tangga itu masih gedung ini ya, bantuan barak pengungsi itu. Dia ada 5 ruang kelas dan 3 ruang untuk administrasi seperti Kaprodi situ dekat. Itu masih sekarang. Tapi waktu saya bergabung jadi pengajar juga di USK ini perubahannya tuh hampir 2000%. 2000%, bukan 100%. Bukan lagi ya. Yang dulunya nggak ada ruangnya, nggak ada tingkat kedua, ketiga, sekarang udah lengkap. Ada lab laboratorium Ya. kimia juga ada. Semua lengkap sekarang fasilitasnya. Jadi kalau mau memang bergabung di kelautan nih, apalagi di sekarang bantuan gedungnya ada berapa kita? Ada banyak. Ada banyak. Nah, itu sudah sangat terbantu. Jadi teman-teman ini jangan ragu masuk ilmu kelautan nih bang, karena fasilitasnya udah mumpuni. Ya, apalagi sekarang bukan fasilitas saja, tapi dosennya pun Oh iya, sudah ramai. sudah ramai Dari ya. berbagai macam Benar. pengalaman
itu masuk ilmunya ke mahasiswa. Jadi gitu. Lanjut mungkin Mbak Nurel. Ini sudah masuk ke ini terus. Boleh. Boleh. Jadi Iya. kita mau lanjut ke bagian prospek kerja nih Pak. Pas kan Bapak sebagai sarjana ilmu kelautan. Nah, ada nggak sih Pak kesulitan yang Bapak hadapi untuk mencari pekerjaan? Iya. Kesulitan ya, namanya fresh graduate pasti ada. Ya. Fresh graduate artinya gini, kita di zaman sekarang era global 4.0 ini diwajibkan adanya keahlian kita, minimal adanya sertifikasi ya, sertifikat apa yang skill kita itu. Iya. Kalau sekarang itu yang diutamakan dibandingkan dengan lulusan, walaupun kalian sudah S3 tanpa pengalaman kerja, itu mungkin persaingannya lebih dibutuhkan yang berpengalaman kerja. Artinya kalian di saat lagi ngampus, saat sedang belajar ini, kalian harus mencoba dari luar itu apa, misalkan ada pelatihan tentang contoh ilmu kelautan, pemodelan laut, Iya. atau analisis data. Itu banyak tuh dikembangkan. Contoh seperti podcast inilah kita bilang. Iya. Podcast ini nggak mesti dari alumni atau dari orang-orang yang pengalaman kerja. Bisa jadi dari kalian-kalian juga. Misalkan di antara kalian mahasiswa nih, ada dia rupanya dia semenjak sebelum kuliah pernah mengikuti ayahnya berdagang di laut. Apa nih, berdagang di TPI atau gimana? Condongan dia di luar tuh pengalaman kerja, bisa kalian ajak diskusi gitu. Artinya kalian harus pede tampil dengan ilmu tampil itu, modal tampil pede itu. Kalian waktu berhadapan dengan orang itu akan lebih mudah, karena sekarang tiga untuk prospek kerja itu sekarang. Yang pertama ilmu dari kalian sendiri, ilmu artinya skill kita itu wajib ada Ilmu ya. Yang kedua mitra atau bisa dikatakan relasi. Itu kita harus punya juga. Yang ketiga rezeki ya. Rezeki itu sudah Allah yang atur. Kita bukan kita yang atur itu dan ya. Tapi dua ini yang penting. Ketika kita sudah ada ilmu, berarti kita harus mencari siapa yang akan membutuhkan kita. Itu. Ketika kita membutuhkan berarti kan mitra butuh nih, atau relasi kita. Ini harus ada dua-duanya. Atau kita ilmu nggak ada, tapi kita banyak relasi. Pasti relasi ini akan membangun ilmu kita lagi. Itu yang penting dua ini. Artinya gini, kalau ilmu kelautan kan berbicara ilmu kelautan berbeda dengan pengelolaan sumber daya PSP dan budidaya. Iya. Kalau budidaya itu kita bilang budidaya, mereka kalau lulus dari sarjananya mungkin ilmunya itu bisa buka tambak. Jadi mereka ada modal seberapa, ada ini ilmunya buka tambak atau buka usahanya. Atau PSP mereka bisa menggarap dari laut gitu, jadi ABK nelayan atau gimana itu. Tapi kalau ilmu kelautan kan lebih ke skillnya di diri dia. Artinya dia untuk menjadi wirausaha perlu berpaling dari ilmu kelautannya. Jadi tidak hanya main di ilmu-ilmu akademik aja gitu. Iya benar. Artinya ilmu kelautan ini membantu si PSP dan si budidaya. Jadi contoh gini, kapal di laut. Ketika orang PSP mau buat kapal, mereka harus mengetahui berapa GT-nya, berapa mesin yang digunakan. Artinya apa? Karena di laut itu kan arusnya berbeda. Contoh kita bilang Selat Benggala nih lah. Arus Selat Benggala kan kayak yang kaji kalian orang kelautan. Berarti arus Selat Benggala ini dalam setahun dia arusnya sekitar 50 km atau 5 knot atau di bulan-bulan tertentu per musim itu. Jadi kalian bisa merekomendasikan ke pihak instansi atau stakeholder yang mau buat kapal tuh atau pihak ni lah, lembaga ni ya. Jadi kalian bisa merekomendasikan, oh Pak ni untuk arus di Selat Benggala cocoknya kapal segini Pak dengan ketajaman haluannya gini dan mesin kapal yang belakang. Artinya ilmu-ilmu kalian itu digunakan untuk merekomendasikan pihak-pihak lain. Benar sekali. Artinya
kalian tetap ada prospek kerja, Iya. tapi prospek kerja kalian yang digunakan. Iya. Jadi memang betul dari kemampuan diri sendiri gitu ya, bukan Apalagi hanya- tadi saya ada dengar tuh untuk ilmu kelautan seperti analisis data, Iya. analisis data itu sekarang digunakan tuh banyak di NGO. Oh, NGO. Apalagi sekarang ini spill sedikit Ya, boleh. Mungkin kalian lebih semangat, lebih mendengarkan nominal pendapatan baru ya. Menjanjikan kayaknya. Tahun kemarin dia pembukaan tuh selalu di awal tahun ya. Hmm. Itu paling banyak digunakan di NGO apalagi di Bali ya. Hmm. Itu kemarin ada NGO namanya TIT kita bisa cari itu sampai itu setahun 300 sampai 400 juta. Wow. Dapat gerai gajinya, berarti tinggal bagi aja 300 Bagi per tim, bagi 12 sekitar 30-an juta gitu. Lumayan menjanjikan juga ya, Bang. Lumayan. Itu sebagai analisis data. Dia data di pelabuhan yang dikumpulkan oleh nominator, dianalisis sama dia, dipaparkan ke pemerintah. Hanya situ. Kerjanya cuman bisa di rumah. Komputernya. Ya. Ya, ada juga kita pelajarin juga di Ya. SIG. Ya. Biar Yang penting kita pemodelan. punya skill. Punya skill. Jadi teman-teman jangan malas nih belajar tentang SIG pemodelan itu terpakai tuh ke depannya. Gitu ya, Bang. Ya, yang penting itu ya. Barusan bilang sama Husnul, saya teringat kata dosen kita yang sedang di Prancis sekarang, Pak Prof Samsul Rijal. Oh ya, Pak. Iya. Nggak ada orang bodoh, yang ada hanya orang malas. Artinya kita jangan malas. Kalau kita malas berarti bodoh. Ngomong-ngomong tentang NGO nih, Bang, abang awal masuknya gimana tuh? Kok tertarik ke NGO gitu? Saya awalnya ya coba-coba berhadiah, tapi tidak ya itu karena ingin mencoba pengalaman. NGO ini mungkin bisa dibilang pengalaman pertama saya untuk bekerja setelah saya lulus. Kemarin itu saya alhamdulillah untuk melanjutkan S2 kemarin itu di IPB, tapi beralih dari kelautan, tapi di perikanan tangkap PSP. Artinya apa, ilmu di kelautan terpakai juga di PSP. Artinya kalau kita kan kenapa Kementerian Kelautan dan Perikanan? Artinya kelautan dan perikanan ini tidak dapat dipisahkan. Saling menyatu. Ya, saling menyatu. Kelautan dan perikanan beda, nggak ada kan perikanan dan kelautan. Nah, gitu. Artinya kemarin saya setelah lulus S2 magister, sebelum saya mengikuti akademisi, ini kan bergabung akademisi. Kemarin itu saya bergabung di NGO. Awalnya karena tertarik karena kemarin itu isunya. Karena saya isu kemarin itu hiu dan pari. Kebetulan background saya pun saya juga sering ke Lampulo. Jadi mengikuti orang tua saya juga aktif di Lampulo, merupakan nelayan juga. Jadi saya sering ke Lampulo, saya lihat tuh di Lampulo tuh banyak hiu dan pari yang didaratkan oleh nelayan. Jadi saya ikutlah untuk daftar NGO nih. Jadi waktu wawancara tuh saya cuma bilang saya sering ke Lampulo, saya sering tahu hiu dan pari itu, dan saya baca tuh aturan-aturan yang tempel di papan tuh. Tanya ini apa, hiu apa masuk ini appendix, saya bilang ini ya. Jadi orang tuh tertarik karena itu, walaupun saya nggak ada ilmunya, apalagi bahasa Inggris ya, mau nggak bisa. Tapi sealir itu karena mungkin yang ketiga tadi ya, rezeki ya. Rezeki. Menarik nih. Itu jadi saya ilmu kurang, orang dalam nggak ada rezeki. Itu kita nggak bisa tentuin. Jadi seiring berjalan waktu, seiring juga itu ilmunya saya kembangin terus. Dan ilmu-ilmu yang dapat di USK ini sangat bermanfaat, maksudnya berguna kali di NGO ini. Bukan hanya di NGO, tapi di waktu saya di NGO itu kan banyak mitra yang saya relasi yang saya kenal gitu kan. Dari relasi itu bergunanya itu ya ilmu kita itu, artinya kita bicara dari ilmu kita itu yang didapat di sini, kita ubah itu menjadi hal yang bagus untuk diterima oleh mereka. Artinya ilmunya langsung mengalir, itu yang namanya amal jariah. Sekarang ada yang tanya. Jadi untuk setiap ilmu kita dapat itu bisa kita aplikasikan. Aplikasikan. Ya? Nah, jadi Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak kiat-kiat yang harus kita persiapkan sebagai mahasiswa ilmu kelautan sebelum memasuki dunia kerja? Kiat-kiatnya intinya belajar. Sangat belajar, itu yang penting. Dan jangan pernah mengeluh. Mengeluh boleh, semua hal mengeluh boleh ya. Saya
bisa dibilang alumni pertama untuk pemodelan laut di TDMNC di kelautan ya. Kemudian baru banyak, karena di waktu saya di ilmu kelautan tuh pemodelan laut sangat dihindari sama mahasiswa karena bicara tentang Matematika ya Iya, oceanografi matematika. fisika ya. Apalagi kalau pemodelan laut kan harus mempelajari apa tuh software coding iya. gitu kan. Jadi yang hal-hal yang itu dihindari. Banyak kemarin tuh waktu alumni saya tuh mangrove ambil biologi, kebanyakan biologi. Biologi. Jadi kemarin saya ada beberapa teman kemarin tuh karena saya gabung itu, ilmu yang didapatkan bukan hanya dari ilmu itu tapi relasi. Jadi TMNC ini kemarin pun saya bertanya di mana TMNC, karena dulu TMNC di Bulele. Nah, masih di depan tuh ada orang jual-jual batu gio kan. Nah, sekarang di sini ya. Jadi itu saya kenal kali. Jadi relasinya bermain dengan orang-orang teknik, informatika gitu. Iya. Jadi gara-gara bergabung itu dapat double manfaatnya. Jadi yang pertama itulah apapun yang mau ditempuh itu giat belajar. Apalagi sekarang kan lebih mudah belajar. Iya. Jurnal kita cari ya. Udah tersedia semua. Ya. Cuma dari kitanya sendiri. Cari gimana? kita ya. Iya. Dulu malah saran dari Pak Prof Samsul, kalau bisa sehari itu kalian bisa membaca satu jurnal. Ya, satu jurnal. Itu saran beliau. Tapi kita dari kemampuan kita juga. Itu masukan tuh teman-teman. Jangan menyerah atau ngeluh, suka overthinking. Iya. Sama semangat belajar. Benar. Artinya ini jangan dengar juga dari orang lain gitu kan. Kita masukan dari lain kita terima, tapi kita saring lagi gimana. Dengan semuanya kita Ya, ambil karena kan kita mahasiswa ini dosen itu dia hanya menyampaikan, bukan kalau beda kita dengan SMA, SMP, Bimbing dia hanya membimbing sebatas dengan apa yang diambil. Misalnya contoh kalian mengambil tentang biologi gitu kan, ada segitu. Kalau bisa dibilang hanya sekitar 40% dia bimbing. Jadi dari kalian lah selebihnya tuh kalian kembangin diri kalian. Banyak-banyak keluar itu kan. Banyak. Ya, mau ikut organisasi mungkin Iya. Ya banyak ikut organisasi ini kan. Iya. Ya, itu yang penting. Oke, saya lagi kemarin. Dulu abang NGO-an, terus kenapa masuk pengen mengabdi jadi akademik dosen gitu? Kalau boleh tahu kenapa alasannya? Karena mungkin ya kalau NGO dia terbatas ya. Terbatas dia by program. Setelah program itu habis berarti kan dia harus melanjutkan programnya. Karena kan NGO ini dibiayai oleh funding atau donatur dari luar itu. Jadi kalau saya sebetulnya ingin mengembangkan karir, kalau di akademisi kan lebih luas lagi cakupannya. Iya. Sebetulnya bukan meninggalkan NGO tapi melihat peluang aja. Sebetulnya kalian bisa mengembangkan diri bukan hanya di dosen aja tapi di beberapa instansi gitu kan. Tapi NGO itu tidak terlepas dari semua ikatan ya. Karena akademisi, pemerintahan, NGO sama dengan LSM itu saling terikat ya, saling membutuhkan. Mutualisme. Bener ya? Jadi banyak ya prospek kerja sebenarnya dari ilmu Prospek kelautan. kerja banyak sekali. Spill gajinya dah terlihat ya. Tadi ada yang 30 jutaan. Dia kalian butuh pengembangan diri yang harus kalian ini ya, yang tempuh. Bukan hanya sekedar ilmu yang didapatkan di sini, tapi harus kalian kembangkan terus apa yang didapatkan. Jadi nggak mentok di situ doang. Nggak mentok di situ. Kalau kita bilang kamu harus ini, kamu harus itu tuh mungkin kita tertekan gara-gara itu. Jadi kita tidak ada kebebasan untuk memperoleh ilmu kan. Ya. Itu yang paling pentingnya itu. Ya ini saya juga mahasiswa akhir nih Bang. Ya. Lagi nyuruh skripsi juga bingung mau lanjut gimana, mau S2 atau gimana. Tapi menurut tanggapan abang nih, gimana tanggapan abang terkait dengan kita mahasiswa ilmu kelautan, sarjana ilmu kelautan, tapi kerjanya nggak sesuai dengan ilmu kelautan, itu pandangan abang gimana? Kalau pandangan saya mungkin ya tuntut gitu gimana, kita nggak bisa berpaling juga.
dunia semakin hari semakin ribet kan. Iya. Jadi kita butuh pemasukan. Iya sih. Kita nggak bisa membatasi orang juga. Ini kamu kuliah kelautan tapi kerja di bank. Kita di bank Itu aja. kita nggak bisa enggak. Karena rezeki orang sudah Iya. ada yang atur kan. Tapi dari kita tuh memang apa yang ilmu kita dapat itu kalau kita benar-benar kita aplikasikan, kita pelajari, kita niatkan hati itu, insya Allah itu pasti dapat apa yang dari ilmu kita itu. Apa yang kita Ya. pelajarin jadi bermanfaat bagi Nah, orang ya. Jujur di lighting saya yang melanjutkan dari ilmu kelautan, saya kan dia bekerja di tempat lain tapi dia masih basicnya kelautan itu hanya sekitar 10%. 10%. Tidak banyak. Hmm. Ada yang jadi kerja di bank kan, ada yang kerja sebagai Pengusaha. dia lain, dia mungkin melanjutkan usaha orang tuanya. Tapi yang di ini tidak banyak. Berbeda dengan malah ada yang jadi budidaya tambak. Budidaya tambak ya. Kelautan jadi budidaya tambak ada. Melenceng. Iya. Berarti ya nggak masalah, tergantung rezeki orang juga ya bang. Ya. Intinya kalian jangan patah semangat ya. Untuk ilmu kelautan ini banyak prospeknya. Kalau kalian pandai-pandai untuk memilah diri, mengembangkan diri itu, yang penting insya Allah ada jalannya. Iya, selagi ada niat. Selagi ada niat. Ya, berarti stigma tentang ilmu kelautan nggak bisa jadi orang itu bisa kita patahkan. Iya, ya, benar teman-teman. sekali. Contoh saya bilang, jangan kita bilang lihat dari saya. Teman saya tuh kalau ada berapa tuh di Turki, dia sedang kerjaan cuma kasih makan umpan ikan hiu aja. Oh, cuma ngasih makan Ya, dia. dia alumni Odesi juga. Oh. Dulu dia bekerja di Jakarta Aquarium kan, teman saya tuh. Sekarang di Turki dia. Oh, di Monaco. Monaco. Cuman Cuman ngasih makan ikan hiu aja. ya, Keren. artinya cuma kasih makan umpan hiu tapi dibutuhkan. Iya. Iya benar juga sih. Apalagi prospeknya jangan memikirkan dinas PNS. Ya, benar. Pasti orang memikirkan itu Iya, keluar dari benar. kelautan ini saya daftar PNS Iya. atau lanjut Iya. S2. Lanjut S2 nanti pasti niat akan jadi dosen atau jadi apa. Pasti yang hampir 80% itu kepikiran. Tapi jangan itu, kembangkan diri kalian. Iya. Nah, bergabung relasi langsung kan. Jangan duduk asik warung kopi gitu. Warung kopi boleh tapi pikirkan apa yang bisa nih. Benar. Jangan Itu ya, sampai teman-teman. pikirkannya gini kita mahasiswa itu kan modal nggak ada. Nah, pikirkan yang betul-betul bisa dicapai. Itu yang terpenting. Oke, jadi ada pertanyaan nih dari Sobat Merin. Pertama ada dari Habibie Rahman. Apakah Indonesia sudah memanfaatkan konsep ekonomi biru dengan baik, Pak? Ekonomi biru, blue carbon Iya, Ya, benar. benar. Ya, itu yang isu yang terbaru sekarang. Kalau dulu isunya kan mikroplastik ya. Ya. Kalau di darat itu ada green carbon, kalau ini kan blue carbon. Iya. Dan blue carbon tuh di laut dia. Kalau yang kalian mungkin udah dapat dasar fotosintesis plankton, ya kan, lamun. Nah, itu sekarang yang sedang diburu dunia. Artinya itu potensinya masih sangat minim di Indonesia. Di Aceh aja itu masih 2 orang yang memiliki sertifikat untuk penilaian blue carbon. Oh, di Aceh itu, Di Bang. Aceh tuh. Saya dulu ada satu orang tuh dulunya juga dari WCS. Juga termasuk dosen pengajar lepas di USK dan satu lagi dari orang dinas kelautan. Ini 2 orang ini masih, artinya dengan wilayah yang besar nih 2 orang ini lah. Kalau nggak ada lagi 2 orang nih, siapa yang Siapa lagi? teruskan? Mungkin teman-teman. Kekurangan sekali ya. Artinya sertifikasi itu kan butuh sekarang. Ya. Itu yang dibutuhkan sekarang. Bukan dia lulusan dari mana, bukan dari dia pengalamannya, tapi sertifikasi itu yang buktikan dia itu bisa. Kalau IPK tinggi ngaruh nggak tuh? IPK tinggi ngaruh kalau tes PNS. Kalau di Ya. luar sana ya memang Biasa harus. aja. Yang butuh skill ya. Ya, dan di tes PNS dia nggak melihat walaupun lulusan dari Jerman kah. Yang penting dia lulus passing grade ya masuk penilaian rankingan jadi PNS. Nggak melihat dia lulusan dari mana. IPK tinggi nggak Ya. menjamin berarti.
Tapi jangan juga gara-gara IPK menjamin kalian nggak mau Pesimis ya. habis apa nih, bukan tujuannya untuk nih, tapi kan IPK yang tinggi itu artinya dia itu bisa. Nah, jadi ada pertanyaan kedua nih Pak dari sobat kita. Eksploitasi laut dan pelestarian adalah dua hal yang berbeda. Nah, gimana sih cara agar kedua hal tersebut menjadi seimbang? Eksploitasi laut dan Pelestarian. pelestarian. Ya. Sekarang kan apalagi dengan aturan Kementerian Kelautan terbaru sekarang, perikanan terukur dengan basis kuota itu artinya dia masih boleh memanfaatkan eksploitasi dengan kuota tertentu. Ini dibatasi. Contoh nih, saya kan dulu di NGO nih hiu dan pari. Hiu dan pari itu kan tidak semua jenis itu dilindungi. Ada dilindungi penuh, dilindungi terbatas, dan spesies artinya masih belum ada peraturan yang pelindungannya. Saya bilang yang dilindungi terbatas ini, dia jenis-jenis tertentu tuh dia masih boleh dimanfaatkan, tapi dibatasi tiap tahunnya. Contoh, saya bilang hiu martil. Hiu martil tuh untuk Aceh sendiri kuotanya sekitar tahun kemarin itu 15 ekor untuk 1 tahun. Artinya ketika si pengusaha atau nelayan mengekspor, ini dia berbicara tentang peraturan ekspornya, dagangnya. Mengekspor lebih dari 15 ekor berarti dia sudah melebihi kuota. Artinya untuk yang 16 ekor lagi, misalkan kan sudah melebihi 15 ekor tuh dia dibatasi. Jadi artinya masih boleh dieksploitasi, tapi dengan cara mengkuotakan atau membatasi itu. Itu yang dengan cara pelestariannya gitu. Karena kan kerannya eksploitasi ini kan di perdagangan banyak kan. Ikan kita dikirim kemana? Ke Medan. Ya, artinya hal yang perlu ditutup apa? Berarti kan perdagangan di Medan ini harus dibatasi seberapa besar ikan yang dikirim ke ini. Dengan cara itu mungkin lebih menjaga ya populasi atau pelestarian. Pokoknya jangan sampai punah. Ya, beda kita bicara dengan kawasan konservasi. Kawasan konservasi kan itu sekarang masih di bawah 15 mil. Dia kan eksploitasi kita kebanyakan itu di atas 30 mil. Nah, itu yang perlu kita batasi. Tapi sekarang perikanan terukur itu masih di pending. Nah, itu masih pro dan kontra antara nelayan dengan pemerintah. Artinya nelayan nggak mau adanya perikanan terukur. Itu kan dibatasi ikannya. Ikan di laut kan kalau kata di Al-Quran dibilang nggak ada habisnya. Nanti kan dibantah lagi dengan ayat lain bahwa yang merusak bumi ini kan manusia. Nah, itu kita harus sama-sama lindungi itu kan. Pernah juga dengar cerita gitu bang. Jadi nelayan ketika dapat hiu atau apapun yang maksudnya yang terancam, mereka juga jarang mau melepas karena itu menurut mereka rezeki mungkin ya. Masa rezeki dibuang gitu. Itu masih mungkin pemahamannya kita lah mahasiswa ilmu kelautan ataupun yang punya ilmu mengingatkan juga ya. Hal-hal yang seperti itu tuh kalau bisa jangan gitu ya. Benar. Jadi harus dilindungi ya dari kitanya gitu ya. Lagi? Ini ada pertanyaan terakhir nih bang dari sobat Marin. Setelah selesai S1 sebaiknya mengambil pelatihan yang menyangkut suatu bidang yang tertuju ke kelautan atau lanjut S2 bang? Kalau bisa lanjut S2. Lanjut S2 ya. Kalau mengikuti bidang itu sambil S2 bisa sambil juga ikut pelatihan tuh ya. Karena S2 ini kan bagusnya harus setelah S1 kalau ada niat kalau niat dari untuk melanjutkan studi, tadi ilmu-ilmu yang dari S1 ini masih fresh. Kalau kita ada pending itu nanti rasanya kita harus belajar lagi. Bagusnya kalau bisa jangan pending, langsung lanjut gitu. Sambil lanjut tuh pasti banyak peluang nanti. Benar. Untuk mengikuti pelatihan-pelatihan lainnya. Ini itu aja sih, ada lagi nggak? Dari sobat Mirna juga Udah habis. Nah, dari Bang Kusno? Mungkin udah itu aja sih. Banyak masukan juga dari Bang Ilham. Baik proses kerjanya teman-teman yang mahasiswa akhir ataupun yang mau masuk ilmu kelautan, jangan ragu. Ilmu kelautan masih menjanjikan. Masih banyak orang yang perlu di ilmu kelautan.
karena laut kita masih luas ya bang, Ya. dan perlu diteliti dan dijaga. Dan SDM-nya juga kurang. SDM-nya Ya. kurang Iya. ya. Kurang kurang banget ya. Kurang. Mungkin Ya, kalau- ini mungkin penutupan dari saya Boleh. tentang prospek kerja nih ya. Boleh. Ini untuk teman-teman semua ya yang ada di sini maupun ada di sana nantinya. Prospek kerja ini artinya kita berbicara tentang disiplin ilmu, dengan disiplin apalagi dengan tepat waktu dan kejujuran. Itu yang penting. Artinya kita dengan adanya 3 ini semua ilmu itu mengikuti. Kalau ada pesan dari bos saya dulu di BCS ini pesannya mungkin sangat singkat, artinya kita salah boleh, bohong jangan. Kita terus belajar. Dalam belajar ini kan pasti ada salah. Tapi kalau ketika kita buat suatu kebohongan, pasti itu akan hancur semuanya. Selalu ada pembelaan-pembelaan Ya, terus. benar. Iya sih benar sih. Mungkin itu dari saya. Ada dari Mbak Nurnya penutup ada nggak? Clear ya? kayaknya. Clear ya mungkin Bagus. itu aja sih. Teman-teman bisa saksiin kalau pengen tahu dari awal sampai akhir podcast kita mendatang, bakalan banyak narasumber lagi yang bakalan datang. Mungkin itu aja yang dari kami. Kita tutup aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih bang. Ya.